warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi dari Kantor Hukum Lia Effendi ingin menyampaikan untuk sosialisasi terkait Mahkamah Desa. Dan ini akan saya bacakan secara deskripsi dan juga sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang sudah diatur oleh negara Republik Indonesia ini. Mahkamah Desa, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, adalah kelompok masyarakat yang terikat oleh hukum adat hidup di wilayah geografis untuk tertentu berdasarkan ikatan asal-usul leluhur, memiliki kelembagaan adat, harta kekayaan milik bersama, serta sistem nilai menentukan pranata adat yang norma hukum adat. Definisinya adalah kesatuan masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki ciri yaitu terikat oleh hukum adat, yaitu hidup dan bertindak berdasarkan hukum adat, mengatur kehidupan pada masyarakat. Pedesaan berdasarkan hukum adat yang mengatur. Pedesaan-pedesaan memiliki wilayah geografis tertentu yang terjadi tempat tinggal dan sumber kehidupan mereka. Terikat juga oleh hubungan darah, keturunan, kekerabatan dengan leluhur yang sama. Untuk ciri-cirinya terkait kesatuan masyarakat hukum adat, yaitu memiliki lembaga adat yang mengatur, menjalankan fungsi-fungsi hukum adat, memiliki harta kekayaan dan benda adat, memiliki secara bersama oleh anggota kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki sistem nilai dan norma, mengatur perilaku dan hubungan antar anggota kesatuan masyarakat hukum adat. Peranan dan kesatuan masyarakat hukum adat yaitu hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat seperti tanah, pertanian, perikanan, warisan, penyelesaian sengketa, penyelenggaraan pemerintah kesatuan masyarakat adat, juga memiliki lembaga atau sistem pemerintahan adat yang mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya. Pengelolaan sumber daya alam, yaitu kesatuan masyarakat adat memiliki hak tradisional atas sumber daya alam, memiliki mekanisme untuk mengelolanya. Sumber daya alam di wilayahnya memiliki dengan asas musyawarah dan penuh kekeluargaan dan atau kekerabatan. Dalam pengakuan hukum, pasal 18B Undang-Undang 1945 mengakui dan menghormati kesatuan dan persatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Desa juga mengakomodasi desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas, wilayah, identitas, budaya yang berbentuk atas dasar tutorial. Landasan operasionalnya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Desa, Pasal 26, 4, huruf 1, Pasal 100.03. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Poin ketiganya, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas pembangunan dana desa tahun 2020, penetapan prioritas penggunaan dana desa. Poin keempat, Undang-Undang Nomor 16 2011 tentang bantuan hukum. 5. Pedoman Kepala Badan Pembinaan Hukum Bantuan Nasional tahun 2023 mengenai Pararegal Akademi dengan nomor .2 PHN HN 04.03/184 tanggal 3 Februari 2023 Jakarta. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Pemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Poin ketujuh, Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran bantuan dana bantuan hukum. Dasar operasionalnya adalah Subten 184 Nomor 23 mengenai Agreement de Village Land Pasal 11. Nomor poin 9 adalah State Land 100 tahun 1848 Nomor 16 Junto 57 dan Subland 1941 Nomor 31, 32 dan 44. Poin ke-10 adalah Subland 1870 Nomor 55 mengenai RR Reglement of Hit Bilet der Risen van N Strip 1 Pasal 75. Subland 1922 Strip nomor 263 mengenai R.O Reglement of the Tax Pledge Organization Pasal 3A. Poin 12, Substans 1925, nomor 415 Yunto 577 mengenai IS, Indis Struggling, pasal 131.
Dan nomor 13, Stadtland 1927 strip nomor 227 tentang RBG, Rechtstreitlichman for the Western, pasal 16A. Poin ke-14, Undang-Undang 1945 pasal 18B ayat 2 dan pasal 281 ayat 3. Poin ke-15, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas pembangunan dana desa. Nomor poin 16, Peraturan Menteri Desa Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Poin 17, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa. Pembentukan Mahkamah Desa ini, Mahkamah Desa merupakan bagian penting dari masyarakat Indonesia yang memiliki peran dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, pengelolaan sumber daya alam, pelestarian budaya tradisional, dan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat pedesaan. Dan itu sangat menjadi penting untuk menjaga berkelanjutan dan keseimbangan antara hak-hak adat dengan kepentingan negara. Regulasi tentang Mahkamah Desa sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa pasal strip 26 ayat 4 huruf 1 menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa, dan pasal 103 mengamanatkan bentuk Mahkamah Desa suatu kebutuhan yang sangat fundamental dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa demi tegaknya hukum yang berkeadilan. Untuk pembentukan perangkat Mahkamah Desa, diantaranya adalah Mahkamah Desa dibentuk dengan surat keputusan desa dari Kepala Desa dengan susunan dan struktur personilnya dan tata laksananya sebagai berikut. 1. Kepala Desa sebagai ketua merangkap anggota. 2. Sekretaris Desa sebagai anggota. 3. OBH, Organisasi Bantuan Hukum atau Paralegal sebagai anggota. 4. Babin Kamtipmas sebagai anggota. 5. Babinsa sebagai anggota. 6. Tokoh masyarakat sebagai anggota. 7. Tokoh agama sebagai anggota. 8. Tokoh adat sebagai anggota. Dan pemangku kepentingan atau perangkat desa sebagai anggota. Demikian kami sampaikan. Bogor, tanggal